Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sampai. Alhamdulillah. Ketua kelas siapa yang hari ini tidak hadir? Oke. Ada 3 orang, Pak. Heldi, hari ini Hadir semua, Bapak. Hadir, Pak. Nihil. Oh, hadir semua. Rafael ada tidak, Rafael? Tidak ada, Pak. Oh iya ada, iya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Ketua kelas Daud untuk memimpin kita dalam doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Daud, silakan untuk memimpin doa. Iya, Pak. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Doa ini menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Daud sudah memimpin kita dalam Iya, doa. Pak. Iya. Kemudian untuk lebih menyemangati kalian semua dalam pembelajaran ini, kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu proklamasi 17 Agustus 1945. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Bapak hitung 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus 45. itulah hari Kemerdekaan kita, hari hari Indonesia, nusa dan bangsa, hari harinya bangsa Indonesia merdeka. Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Oke, baik, terima kasih. Ternyata kalian ini suaranya bagus, terutama Daud ini. Daud ini kita mungkin menjadi penyanyi. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Daud. Oke, berikut. Pak Guru ada menampilkan 2 gambar yang berbeda. Kalian tahu gambar apa ini? Saya, Pak. Eldi, Pak sama Marsha. Unyil sama Kartun, Pak. Unyil sama Marsha. Edgar. Ya, benar, Unyil sama Marsha. Pasti ingat kan dua film ini. Dari Ya, dua Pak. film ada perbedaan. Iya toh Daud? Ada ada peran karakter yang berbeda dari 2 ini. Oke, berikut Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan ini. Sebentar ya. Yaitu yang pertama, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya, serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menjelaskan pengertian globalisasi dengan tepat. Jadi tujuan yang pertama itu kalian mampu atau kalian bisa untuk menjelaskan pengertian globalisasi dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua,
melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya, serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi di bidang sosial budaya dengan tepat. Kemudian tujuan yang berikut, melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya, serta diskusi dalam kelompok masing-masing, peserta didik dapat menganalisis dampak globalisasi di bidang sosial budaya dengan tepat. Jadi setelah pembelajaran ini, harapannya kalian mampu untuk menganalisis kira-kira dampaknya apa saja dari globalisasi ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir itu melalui pengamatan gambar dan penayangan video pembelajaran tentang globalisasi di bidang sosial budaya, peserta didik dalam kelompok masing-masing dapat mempresentasikan hasil analisis tentang globalisasi di bidang sosial dan budaya. Sosial budaya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita, tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan ini. Kemudian yang berikut, untuk diketahui bahwa dalam pertemuan ini, dalam proses pembelajaran pagi ini, ada 3 penilaian yang nantinya akan Pak Guru ambil. Yang pertama itu penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian penilaian apa? Keterampilan. Oke, baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi mengenai kita akan melanjutkan materi yang pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai globalisasi di bidang, maaf ini ada salah penulisan, globalisasi di bidang sosial budaya. Kalian pernah dengar istilah globalisasi? Pernah, Halo. Pak. Halo, Mang. Pernah? Iya, Bapak, pernah. Pernah, Pak. Kalian ini kayak tidak semangat, kayaknya tuh menyanyi satu kali lah. Oke, berikut. Ya, globalisasi. Berikut Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran terkait dengan globalisasi. Silakan disimak baik, kalian memperhatikan secara baik terkait dengan video pembelajaran. Kemudian setelah video pembelajaran, Pak Guru akan menampilkan 3 gambar yang berbeda yang berkaitan dengan globalisasi. Oke, yang pertama itu video pembelajaran. Tolong diperhatikan baik supaya sebentar itu bisa pada saat evaluasi itu kalian bisa mengisi soal yang Pak Guru berikan. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja? Bisa lihat, anak-anakku bisa lihat. Bisa, Pak. Belum, Bisa. Pak, belum. Tayangannya belum, Pak. Belum, Pak. Bagaimana? Belum muncul videonya, gambarnya belum ada. Oh, belum muncul. Sebentar ya. Oke, izin menutup yang ini dulu ya, menutup PPT yang ini dulu. Pak Guru tampilkan video pembelajaran, nanti sebentar baru kembali lagi ke LKPD sini ya. Iya, Pak. Pak. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Oke, yang Pak Guru tampilkan ini secara menyeluruh, silakan diperhatikan supaya pengetahuan kalian lebih mendalam, lebih ini lagi. Jadi bukan hanya dalam konteks sosial budaya, tetapi dari segala bidang yang terkena dampak dari globalisasi.
silakan memperhatikan dengan seksama supaya kalian bisa mengisi soal yang nanti Pak Guru berikan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi dengan teman dan saudara di luar kota? Itu semua terjadi karena adanya teknologi. Ya, teknologi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadarkah kalian kalau semua itu adalah dampak dari globalisasi? Apa itu globalisasi? Mari kita ikuti dalam pembahasan materi globalisasi hari ini. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian globalisasi, menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, dan menganalisis dampak-dampak dari adanya globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Levitt pada tahun 1985. Globalisasi artinya meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village. Ada yang tahu apa itu global village? Global village atau desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Selain itu, informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Anak-anak, tahukah kalian apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya globalisasi? Penyebab terjadinya globalisasi, pertama, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya pasar bebas. Ketiga, adanya migrasi penduduk. Dan yang keempat, adanya transparansi pers yang menyebabkan kita dapat dengan mudah mengakses berita dari mancanegara. Mari anak-anak kita lanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contoh globalisasi budaya yaitu budaya asing mudah berkembang di suatu negara dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Misalnya, dalam dunia musik, banyak masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh musik-musik dari luar negeri, contohnya K-pop. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi, misalnya kalian dengan mudah membeli barang dari luar negeri secara online hanya dengan menggunakan handphone. Contoh yang lain, misalnya beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Contohnya Pepsi, Coca-Cola, McD, KFC. Pemasarannya tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Selanjutnya, globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi di bidang iptek. Pertama, kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas bumi. Dan yang terakhir, ada globalisasi bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan transportasi, baik di darat, laut, maupun udara, menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang. Pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Dan yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai dampak akibat adanya globalisasi. Dampak positif globalisasi. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Sementara dampak negatif globalisasi, pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh perilaku westernisasi, misalnya gaya hidup yang bermewah-mewahan atau pergi ke tempat hiburan malam. Yang kedua, ada demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contohnya, pencurian dan pembunuhan. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak globalisasi yang lain yaitu pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Selanjutnya, ada kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dan yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai globalisasi. Tugas kalian sebagai generasi muda tetap mengikuti globalisasi dengan kondisi masa kini, namun tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, tadi penayangan video pembelajaran terkait dengan materi kita. Selanjutnya izin Pak Guru menunjukkan gambar. Kalau tadi video, sekarang Pak Guru tunjukkan gambar terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Oke, kalian perhatikan dengan baik ya.
Ya, identifikasi gambar pertama. Oke. Gadri, gambar apa ini? Halo Gadri, tidur kah? Satri, Tidur, Pak. Observator, Pak. Gadri itu tidur terus itu. Oke, semua perhatikan di depan. Ya, jadi ini ada dua gambar yang guru tunjukkan. Ada gambar satu makanan khas Indonesia, yang satu makanan cepat saji dari luar negeri. Oke, makanan khas Indonesia ini Pak Guru sengaja ambil makanan yang memang hanya ada di Papua. Artinya makanan pokok kita. Kalau saya ambil gudeg, berarti kita tidak tahu kenapa. Jangankan makan, lihat saja belum. Gitu. Karena itu Pak Guru ambil makanan yang memang hanya ada di daerah kita. Yang pertama itu ini papeda dari bahan sagu. Kemudian yang kedua gado-gado. Gado-gado alhamdulillah di daerah kita di Papua sini masih ada lah. Kemudian yang ketiga ini ada roti. Rotinya orang Papua itu sagu. Kemudian yang keempat ini ada ikan bakar. Saya pikir kalau ikan ini semua pasti setiap hari konsumsi. Oke, kemudian di gambar yang sebelah ini gambar yang kedua ini makanan cepat saji yang dari luar negeri. Di Fakfak sini kan sudah ada makanan-makanan ini. Yang pertama ini burger. Kemudian yang kedua ini apa ini? Mang. Hello Mang. Gambar kedua ini apa ini? Ayam goreng, Pak. Oke, 100 untuk Mang. Kemudian berikut, Abid. Ayo Bid, ini apa Bid? Kentang goreng, Pak. Oh benar, 100 Abid. Oke, yang berikut yang keempat ini Dian. Pizza, burger. Oh iya, 100 untuk kamu semua. Oke, 100. Iya. Jadi ini makanan cepat saji yang dari luar negeri sekarang sudah ada sampai di daerah kita. Oke, itu gambar yang pertama. Kemudian yang berikut Pak Guru akan menunjukkan gambar yang kedua. Nah, ini. Kami ini. Tung ada ini. Nah, ini sudah ini. Oke, ini gambar, ini kaitan dengan apa? Model, gaya. Ini kan bagian mengikuti tren dari luar. Jadi ini pertama, ada gambar perempuan ini, cewek ini yang pertama. Ini gambar orang Papua dulu. Yang ibu-ibu ini, rambut bokar, besar ini. Oke. Yang laki-laki juga begitu. Ini memang potongan orang Papua dulu. Mulai lambat laun dia sudah mulai berubah. Ada di gambar yang kedua. Perempuan model rambutnya kayak gini, laki-laki model kayak begini. Ini cacing tidur namanya. Kalau ini kurang tahu cacing apa ya? Cacing Kepanasan, Pak. Oh siap, benar ya, karena panas karena dia menggantung. Oke. Berikut ya, ini setelah cacing kepanasan dia berubah ya ke gambar yang ketiga ini cacing apa ini? Kedinginan berarti. Oke. Tren rambutnya itu sudah berubah lagi dari yang model apa ya, kayak topi tempayan ini, kemudian dia berubah menjadi cacing ini, kemudian dia yang perempuan dia sudah jadi sama dengan model laki-laki cacing tidur, tapi dia lebih panjang ke belakang. Nah, kalau model laki-laki ini lebih hancur lagi nih. Sebentar. Nah, ini model laki-laki. Dia lebih panjang lagi. Oke, paham toh, kalian pasti tahu gambar ini. Orang Fakfak sini di daerah kita sini kan banyak yang sudah membuat rambutnya seperti ini, tren seperti ini. Tahu toh? Iya, reggae, Pak, itu, Pak. Oh iya, Ricky. Ya, oke, berikut. Ya, ini gambar apa anak-anak? Ibu-ibu, Kebaya, Bapak. Pakaian kebaya, Pak. Baju daerah. Satu ini gambar apa? Baju daerah, Pak. Itu kebaya, Bapak. Itu kebaya yang lama sama ada kebaya modern. Ya. Model kebaya modern. 100. Kalau perempuan pasti tahu. Kalau laki tahu ini yang di sebelah ini. Yang ada kasih tunjuk tangan. Ini Daud pasti tahu. Oke, ini gambar kebaya. Kebaya mulai dari zaman dulu, kemudian zaman pertengahan, zaman 90-an, kemudian ini gambar yang terakhir yang saat ini, yang lagi ngetren, yang lagi modern ini. Bahkan ini gambarnya, ini ada orang bule yang menggunakan pakaian kebaya. Kalau tidak salah, kebaya ini memang ciri khas orang Indonesia.
Kalau kita, alhamdulillah kita di Papua, di Fak-Fak ini juga menggunakan kebaya. Sengaja memang Pak Guru tidak masukkan, rencana itu masukkan pakaian adat. Hanya kan kalian tahu pakaian adat Papua seperti apa. Karena itu tidak boleh kita tunjukkan dalam proses pembelajaran kayak begini, karena ada yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah melihat video pembelajaran yang tadi sudah Pak Guru tampilkan, kemudian setelah melihat gambar yang juga sudah Pak Guru tampilkan, mulai gambar 1, 2, 3, makanan, rambut, dengan gaya berpakaian. Nah, sekarang kalian membuat rumusan masalah. Kira-kira apa saja yang kalian temukan, informasi yang kalian dapatkan dari penayangan itu, video dan gambar tadi. Apa saja yang kalian temukan? Informasi apa yang kalian temukan, kemudian kalian membuat rumusan masalah. Masalah-masalah apa saja yang muncul dari penayangan video dan gambar tadi. Oke, berikut. Rumusan masalah. Ya, saya tanya dulu. Yang pertama itu mungkin ke Dian. Rumusan masalah yang pertama dari penayangan video tadi apa? Dengan gambar-gambar tadi. Ayo Dian. Halo Dian. Tidur, Pak. Waduh, ini kayaknya tuh menyanyi satu kali lagi. Wari. Ayo Wari. Bentuk-bentuk globalisasi, Pak, tadi ya, Pak. 100 Wari. Bagus, Wari perhatikan, bagus. Berikut Abid, rumusan masalah apa yang kita dapat dari penayangan video dan gambar tadi? Abid, hello Abid. Satri. Hello. Saya Pak. Oh iya, kasih lanjut sih. Iya, itu adalah macam-macam globalisasi, dampak positif dan negatifnya, Pak. Bagus sekali Satri. Cerdas. Berarti Karsi dan Wahri ini memperhatikan dengan baik mulai dari penayangan video sampai dengan gambar. Bagus. Oke. Setelah ini Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok belajar. Jadi jumlah kalian ada 12. Pak Guru bagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok jumlahnya 4 orang. Kemudian setiap kelompok ini Pak Guru akan bagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Di dalam LKPD itu sudah ada soal yang memang Pak Guru buat, kemudian ada materi, kemudian ada link, tahu link toh? Tahu. Kalau Free Fire itu kamu tahu, link itu kamu tidak tahu. Oke, link itu nanti kalian masukkan, kemudian kalian masukkan ke Chrome, ke Google Chrome, kemudian nanti kalian bisa temukan itu link yang Pak Guru sengaja, yang Pak Guru ambil, Pak Guru buat, kemudian itu untuk di dalam link itu kalian bisa mendapatkan berbagai sumber, berbagai informasi terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Kamu tidak semata menyanyi satu kali lagi ya. Oke, berikut. Ya. Jadi di link yang Pak Guru bagikan, nanti kalian mendapatkan informasi terkait dengan berbagai sumber terkait dengan globalisasi di bidang sosial budaya. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan buku paket yang kalian beli dari sekolah itu, buku paket yang beli dari sekolah itu bisa kalian pakai untuk jadi bahan tambahan untuk untuk menyelesaikan atau menjawab masalah yang nanti akan kita laksanakan. Oke. Kemudian selain itu ada juga nanti link yang Pak Guru bagikan. Jadi selain yang terkait dengan sumber informasi, ada juga yang berupa artikel jurnal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Lanjut. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Pak.
Oke, ada yang ingin bertanya? Pak. Tidak ada, Pak. Oke, lanjut Pak Guru, lanjut. Pak Guru pikir jelas toh? Oke, lanjut Jelas, Pak. Ya, oke. Karena kalian sudah dibagi dalam kelompok, maka masing-masing kelompok kalian diskusi, kemudian kalian saling berbagi informasi, melakukan merancang penyelidikan. Jadi kalian dari rumusan masalah, dari gambar yang tadi, video dan gambar sudah Pak Guru tayangkan, kalian membuat rumusan masalah, kemudian diskusi di dalam kelompok, tanya jawab kira-kira masalah ini pemecahannya seperti apa, kemudian literatur yang kalian pakai, sumber yang kalian pakai, buku yang kalian pakai seperti apa, kemudian kalian buat dia dalam satu laporan. Oke, berikut. Iya, semua sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, LKPD sudah didapat, toh? Pak Guru kan tadi sudah kasih LKPD, toh? Kasih di Daud suruh bagi, toh? Daud suruh bagi. Sudah siap, Pak. Sudah dibagikan itu, Pak. Ya, yang teman-teman mulai kerja sudah, mulai lihat rumusan masalah apa yang kalian peroleh dari penayangan video dan gambar tadi, kemudian kalian merancang penyelidikan, kemudian apa saja, misalnya masalahnya masalah dampak globalisasi, kira-kira apa saja yang ada di dampak dari globalisasi itu, dampak positifnya apa, negatifnya apa, kalian susun. Bisa? Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit 5 menit. 5 menit untuk kalian merancang penyelidikan kalian. 5 menit kalian merancang penyelidikan kalian, kemudian nanti setelah itu kalian mempresentasikan tugas kalian itu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, Pak. Diskusi dalam kelompok, kemudian setelah itu mencatat hasil diskusi itu di LKPD yang Pak Guru bagikan. Bagian belakang itu ada. dilihat baik-baik, bagian belakang itu ada, jangan usah catat di depan. Oke, Siap, Pak. lanjut. Siap. Oke. 5 menit 5 menit waktu. Oke, sudah? Belum? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Masih berpikir, Pak. Belum, Pak. Kalau Pak Guru tanya, belum jawab Belum, Pak. Belum. Iya, jawab. Jangan kalau dia menyanyi satu kali lagi. Oke. Waktu kalian tinggal 3 menit. Siap, Pak. Ya, mantap. Sudah? Gadri dan Heldi jangan cerita sendiri, kerja tugas itu. Jangan kamu dua cerita sendiri. Satri, semangat Satri. Satri, semangat. Tadi tidak sarapan, kapan Satri? Iya, Pak. Oh ya, nanti setelah ini bersama-sama dengan Pak Guru makan di warung. Oke, waktu kalian tinggal 1 menit. Sudah, Pak. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Belum, Pak. Belum.
Oh, belum. Sedikit lagi ya. Sudah. Sudah Pak. Oke, kelompok 3. Tinggal kelompok 3 nih. Ayo cepat. Daud, cepat. Sudah Pak. Mantap. Oke, laki-laki itu harus kerja cepat. Ya. Oke, semua kelompok sudah selesai mengerjakan, sudah selesai diskusi dalam kelompok, tanya jawab dalam kelompok, kemudian sudah mencatat di dalam LKPD. Sekarang waktunya untuk kita presentasi. Ini Pak Guru tadi ada sempat lihat untuk kelompok 1 ini terkait dengan kelompoknya Wari ini, terkait dengan bentuk-bentuk. Ayo Ri, dengan kelompoknya, silakan mempresentasikan hasil penyelidikannya terkait dengan bentuk-bentuk, kira-kira bentuk-bentuk apa globalis sosial di bidang sosial budaya itu apa saja, Ri? Bentuk pertukaran budaya asing, Pak. Tadi seperti contohnya musik, Pak, tadi kan ada musik K-pop. Nah, yang saat ini musik itu lagi digandrungi oleh masyarakat Indonesia, Pak. Itu Bagus. salah satunya. Kemudian baju, Pak, tadi baju apa tadi, Pak? Baju daerah. Kebaya, ya. Kebaya tadi Bapak ya. Itu. Ya. Oke. Itu salah satunya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Wari dari kelompok 1. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2, Mang? Saya Pak, tambahan. Oke, silakan Bit. Ya ini Pak, yang masalah gaya berpakaian atau gaya rambut juga Pak, mungkin bisa dalam budaya. Soalnya yang tadi itu mungkin yang awalnya gaya rambutnya masih seperti zaman-zaman dulu, akhirnya berubah menggunakan gaya rambut yang tren di zaman sekarang Pak. Oke, bagus. Berikut. Kelompok saya Pak, Ya. makanan khas Indonesia bergeser dengan makanan cepat saji, Pak. Oke, benar. Berarti Karsi ini hobi makan ini, memang karena itu tahu. Tadi juga Pak Guru sudah tunjukkan. Oke, benar yang tadi sudah kalian sebutkan dari kelompok 1 menyebutkan itu benar, kemudian tadi ditanggapi dari kelompok 2, kemudian kelompok 3, oke itu sudah benar. Kemudian kita lanjut ke kelompok yang kedua. Mang, lanjut Mang, kelompok kedua terkait dengan pengertian globalisasi. Halo Mang, pengertian globalisasi. Saya bisa, Pak. Oke, silakan Dian. Pengertian globalisasi ya, Bapak? Iya. Jadi globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran perdagangan dunia. Oke, benar. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Daud? Ada yang ingin menanggapi terkait dengan jawaban dari kelompok 2? Jadri? Ya, Pak. Ya, ayo lanjut, Kersi.
Betul Pak, apa yang dikatakan Diana tadi adalah proses perubahan secara menyeluruh, terutama dari budaya dalam negeri bergeser budaya internasional. Loh, yang lebih tepatnya itu perubahan menyeluruh yang terjadi di seluruh dunia Pak, baik mulai iptek sampai dengan budaya. Oke, terima kasih Karsi. Masih ada yang ingin menanggapi? Tidak. Oke, jadi yang tadi disampaikan oleh Dian, kemudian oleh Karsi benar ya. Oke. Jadi tadi dari gambar yang Pak Guru tunjukkan ada gambar, contoh gambar rambut itu, model rambut yang tadi orang Papua itu model trennya orang Jamaika yang saat ini. Oke, lanjut ke kelompok 3. Daud, dampak globalisasi. Ada tidak dampaknya Daud? Heldi? Ada Pak, Ya, dampak apa saja? ada dampak. Pak, kalau saya perhatikan ada dampak positif, ada dampak negatifnya Pak. Kalau dampak positifnya itu ya salah satu contohnya seperti kalau dulu kita ini kan cuma mengandalkan surat yang datangnya lama, mengandalkan kantor pos. Tetapi ketika sudah ada proses dan perkembangan zaman, lalu yang tadinya komunikasi melalui kertas itu yang memakan waktu yang begitu lama, ya karena perkembangan teknologi dan globalisasi, akhirnya itu tadi kita berganti dari surat menyurat menjadi telepon Pak. Jadi ya tinggal angkat telepon saja, ketik nomor HP sudah bisa komunikasi Pak dengan orang jauh Pak. Jauh. Kemudian kalau sisi negatifnya adalah penyalahgunaan teknologi itu sendiri Pak, karena saya lihat juga kadang-kadang teman juga itu tadi nonton hal-hal yang negatif, kemudian kadang-kadang tidak belajar, cuma main game saja. Mungkin demikian Pak, dampak positif dan dampak negatifnya Pak. Iya, terima kasih. Benar sekali jawaban Daud. Iya. Ada tanggapan dari yang lain, ada tambahan terkait dengan penyampaian dari kelompok Saya kita? Pak. Oke, Saya, lanjut Pak. Lanjut. Kalau dampak positif dari globalisasi Pak, misalnya dengan munculnya ATM sekarang atau aplikasi-aplikasi banking atau e-banking kah atau SMS banking, sehingga kita tidak perlu lagi antre Pak untuk ke bank. Kemudian dampak negatifnya itu meningkatnya kriminalitas Pak, misalnya pembobolan ATM. Ya. Seperti itu Pak. Nah, iya, terima kasih Satri. Jawabannya bagus sekali. Berikut, ada tanggapan dari yang lain? Ayo, dari kelompok yang lain, kelompok satu. Ya, Wari, silakan Ri. Ya, mungkin untuk yang positifnya tambahan Pak ya, mungkin dengan adanya globalisasi untuk memperoleh informasi lebih mudah Pak melalui internet Bapak ya. Untuk yang negatifnya mungkin itu perilaku konsumtif Pak, membeli barang yang tidak mengikuti nafsu Pak ya. Tidak sesuai kebutuhan itu mengikuti keinginan. Iya, keinginan tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak. Itu tambahan dari saya Bapak. Oke, terima kasih, benar. Iya, yang tadi disampaikan oleh Daud kaitan dengan komunikasi. Kalau dulu itu orang tua kita itu masih menggunakan surat. Nenek meninggal hari ini kirim surat sampai ke kampung, itu nenek di sini hari 60 baru surat sampai di kampung. Tapi sekarang kan sudah tidak, lewat WA kita bisa video call, bisa lihat, langsung lihat itu. Kita baku telepon sudah bisa lihat muka, kayak seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Satri juga benar. Sekarang kan lebih canggih. Dulu itu mau ambil uang di bank itu orang antri kayak antri minyak tanah. Sekarang kan sudah tidak. Sekarang tinggal pergi masing-masing dalam kamar, uang keluar. Kan begitu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Sekarang pencuri ini sudah pintar, sudah canggih. Jadi bukan hanya pencuri ayam, kelasnya sudah beda, sudah lebih tinggi lagi. Bobol ATM. Di Fak-Fak ada tidak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Kita berdoa bersama supaya Tuhan jauhkan itu dari daerah kita. Jangan ada orang yang pencuri tingkat dewa, skillnya tingkat dewa seperti itu. Kalau pencuri ayam, itu memang sudah sering kita lihat kan? Iya. Oke. Kemudian yang berikut,
Jadi tadi kalian semua sudah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil penyelidikannya, kemudian kita masuk ke yang berikut, kita membuat kesimpulan, sama-sama kita membuat kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 3. Heldi atau Daud, kelompok 3, mungkin sedikit bisa membuat kesimpulan, memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Daud atau Heldi, kelompok 3, silakan. Halo Daud. Ya Pak. Ya, dengar. Iya Pak. Ya. Kalau kesimpulan saya, Ya. Yang pertama terkait dengan apa yang Bapak sudah sampaikan dengan contoh-contohnya, yaitu masalah teknologi, kemudian makanan khas, kemudian kebudayaan. Kesimpulannya ketika terjadi proses globalisasi, pasti ada perubahan-perubahan yang berdampak terhadap keberlangsungan umat manusia. Ya, artinya karena manusia itu sebagai pelaku yang melakukan terjadi perubahan itu sendiri, Pak. Contohnya baik itu bersifat positifnya maupun negatifnya, Pak. Nah, baik yang terjadi pada bidang teknologi, kemudian keanekaragaman makanan, kemudian baju adat istiadat. Nah, itu berpulang kepada manusia itu sendiri, Pak. Mungkin demikian yang Oke, baik, terima kasih Daud. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali kesimpulan dari kelompok 3. Berikut kayaknya sudah Pak Hasan, kayaknya sudah melebihi target ini. Seharusnya selesainya jam 9:05. Sekarang jam 9:15, lebih 10 menit Pak Hasan. Saya kira bisa ditutup gitu. Oh iya, oke. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan PR kepada kalian, nanti dikerjakan di rumah. Nanti kebetulan besok Bapak ada mau umroh, jadi nanti 2 bulan baru kumpul lagi ya. Nah, nanti baru kumpul. Ya. Amin. Amin. Pada Hasan, amin. Ya, jadi titip doa ya Pak Hasan ya, titip doa ya. Jangan lupa oleh-olehnya Pak. Iya, nanti saya bawa air zam-zam. Oleh-olehnya Pak, air zam-zam saja Pak, kasih kurma 1 biji saja Pak. Sebelum tutup, mungkin ketua kelas Daud mungkin bisa memimpin kita dalam doa. Iya, Daud. Iya Pak, teman-teman, demikianlah tadi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Daud yang sudah memimpin kita dalam doa. Kiranya pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.